Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amil. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, kembali lagi, IPISO mengundang Direktur Eksekutif Lembaga Pedoman Data Indonesia, Dinda Sakral Wijaya Saputra, SIP, MA, Analis Politik dan Pemerintahan dari Pedoman Data Indonesia, untuk membahas tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu mencari tokoh atau figur yang bisa mengikuti jejak JK di Pilgub Sulawesi Selatan. Tentu kita merindukan lahirnya kembali tokoh nasional yang bisa mengikuti sosok Pak JK. Dan tentu ada dua muaranya untuk bisa mencari figur itu. Bisa melalui jejaring pemilihan gubernur, atau misalnya menjaring dari tokoh nasional, tokoh Sulawesi Selatan yang sudah populer secara nasional, yang sudah berkiprah secara nasional. Baik, untuk membedah ini saya langsung mendiskusikannya dengan Dinda Sakral Wijaya Saputra. Waalaikumsalam, Dinda. Waalaikumsalam, Kadir. Ketemu lagi, Dinda. Siap, Kadir. Sehat, Dinda? Alhamdulillah ya. Kadir sendiri? Alhamdulillah, Dinda. Baik, Sulawesi Selatan merindukan kembali munculnya tokoh nasional yang labelnya sekelas Pak JK. Kita tahu sudah ada seperti Syahrul Yassin Limpo di nasional, cuma kalau dilihat gaungnya sampai hari ini belum memperlihatkan bahwa beliau mampu menggantikan jejak JK. Nah, ini menjadi tugas dan berat kita di Sulawesi Selatan ini, karena kita harus menjaring tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Sulawesi Selatan yang bisa dipersiapkan mengikuti jejak Pak JK. Nah, seperti apa pandangan Dinda Sakral Wijaya Saputra melihat kondisi ini? Adakah tokoh-tokoh dalam kacamata Dinda Sakral yang potensi untuk dibibit istilahnya, dikader untuk bisa mengikuti jejak JK? Silakan, Dinda. Ya, terima kasih, Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, para sahabat TV Show di rumah. Dari tema yang diangkat pada hari ini, Kadir, saya mencoba mencatat sedikit, di mana kita akan membahas tentang figur pengganti Pak mencari JK. Mencari figur pengganti Pak JK. Intinya mencari figur Pak JK yang akan menggantikan Pak JK nantinya. Saya di sini, Kadir, coba mencatat ada 3 kelompok yang saya coba pisahkan. Yang pertama tentunya dari internal keluarga atau orang sekitar dari Pak JK sendiri. Kemudian nama-nama yang kedua itu adalah orang-orang yang berkiprah secara nasional. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berada di lokal Sulawesi Selatan yang masih muda dan memiliki prospek untuk kedepannya bisa naik kelas ke nasional. Oke, saya mulai dari internal keluarga dari Pak JK itu sendiri. Saya melihat, memang untuk saat ini Pak JK itu minim memperlihatkan atau mengikutkan anak-anaknya langsung masuk ke dalam politik praktis. Kebanyakan keluarganya atau anaknya sendiri itu, kebanyakan dia itu dibawa ke dunia usaha. Seperti kita ketahui sendiri, ada beberapa keluarga Pak JK yang memang menurut saya memiliki peluang-peluang itu untuk ke depan bisa di-endorse atau dimunculkan untuk dikader di-endorse menggantikan Pak JK ke depannya. Yang pertama itu, Kadir, ada Solihin Kalla. Putra anak satu-satunya laki-laki ya. Nah, menurut saya putra Pak JK ini, Solihin Kalla ini, saya rasa dia itu memiliki peluang ketika memang Pak JK ingin mulai mengendorse
mulai mengkader Ya. Pak Solihin ini, tentu saja beliau punya peluang untuk bisa muncul di permukaan sebagai pelanjut politik dari bapaknya. Nah, tentunya dengan jaringan yang dimiliki oleh Pak JK itu menurut saya adalah hal yang tentu saja sangat mungkin. Kemudian Kadir ada kemanakan dari Pak JK itu sendiri, yaitu Bapak Erwin Aksa. Nah, Bapak Erwin Aksa ini menurut saya sudah mulai muncul di panggung-panggung politik baik di lokal maupun nasional. Nah, itu kan adalah suatu langkah awal menurut saya bagi Pak Erwin Aksa untuk memperlihatkan bahwa dari keluarga Pak JK ini masih memiliki orang-orang yang bisa mengikuti jejak-jejak Pak JK, bukan hanya dari dunia usaha itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Pak Erwin Aksa sekarang juga mendapatkan peran vital di Partai Golkar yang menjadi partai yang pernah diketuai oleh pamannya, Pak JK. Nah, kemudian Kadir ada Fatima Kalla yang juga adik JK. Saya rasa Fatima Kalla ini memang masih agak jarang terdengar bagi masyarakat luas. Cuman memang beliau ini bisa menjadi salah satu alternatif. Karena apa? Karena Sulawesi Selatan sendiri itu memang kita ketahui banyak sekarang memunculkan figur-figur perempuan di beberapa daerah dan nasional. Itu salah satu contoh di Jawa Timur, Ibu Kofifa itu kan adalah tokoh perempuan. Jadi saya rasa juga Ibu Fatima Kalla ini memang memiliki peluang juga untuk dimunculkan oleh Pak JK. Nah, kemudian ada Komjen Syafruddin. Orang dekat Pak JK. Orang dekat Pak JK. Kita ketahui sendiri. Betul. Komjen Syafruddin ini memang sangat-sangat diidentikan dengan Yusuf Kalla. Selalu bersama. Selalu bersama. Sejak dari dulu Kadir, sejak dari pada saat beliau menjadi wakil presiden kalau saya tidak salah. Pak JK dan Wakapolri Komjen Syafruddin. Ya, kalau saya tidak salah Pak Dir, mohon diralat kalau salah, sahabat TV Show, Pak JK dan Syafruddin itu memang pada saat Pak JK jadi wakil presiden, beliau itu adalah ajudannya ya? Iya, ajudannya dulu. Kalau tidak salah ingat, benar. Dan di pemerintahan Pak JK, beliau masuk menjadi salah satu menteri di pemerintahan Jokowi JK kemarin. Wakapolri dulu, terakhir-terakhir masuk menteri. Mempan. Tentunya ada sumbangsi dari Pak JK di dalam tentu nama besar Pak JK ikut mewarnai perjalanan karir Komjen Syafruddin. Dan sampai sekarang kita melihat aktivitas-aktivitas beliau memang tidak terlepas dari Pak Yusuf Kalla, baik di Dewan Masjid Indonesia dan lain sebagainya. Benar. Nah, kemudian Kadir ada Hussein Abdullah, juru bicara Pak JK. Benar. Orang-orang di Sulawesi Selatan itu sendiri Kadir, memang ketika kita berbicara JK, apalagi teman-teman atau orang-orang yang ada di dunia akademisi, memang itu selalu pasti melihat JK itu selalu akan didampingi oleh Hussein Abdullah. Dimanapun Pak JK berada, Hussein Abdullah juga pasti juru bicaranya. Nah, beliau ini, Hussein Abdullah ini juga memiliki peluang yang sama untuk di-endorse Pak JK sebagai pengganti beliau. Karena menurut saya Hussein Abdullah ini adalah salah satu akademisi Kadir dan juga memiliki peluang untuk di-endorse atau dikader oleh beliau untuk menjadi penggantinya ke depannya. Kemudian ada Ibu Melinda Aksa. Iya, keponakan. Istri dari Bapak Munafri Arifuddin. Nah, saya rasa Ibu Melinda Aksa ini juga seperti Ibu Fatima tadi, dia itu juga memiliki peluang untuk dikader, untuk dimunculkan karena bisa mewakili keterwakilan perempuan. Dan saya rasa ketika memang itu mau dimunculkan, Pak Dir, tidak menutup kemungkinan, Pak Dir, menurut saya, menurut pengamatan saya, beliau itu bisa disorong minimal melalui pemilihan gubernur nantinya, baik itu 01 atau 02. Betul. Nah, ya kemudian saya masuk Hadir di di toko di luar dari keluarga Pak JK, dari toko-toko yang sudah malang melintang di tingkat nasional, yang kita ketahui sendiri sekarang terdengar bagi kita orang-orang di Sulawesi Selatan. Yang pertama itu ada Muhammad Fadil Imran, Bapak Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya. Nah, yang perlu sahabat-sahabat TV Show atau masyarakat luas ketahui di Sulawesi Selatan bahwa Muhammad Fadil Imran ini adalah putra asli Sulawesi Selatan. Betul. Dia itu kalau saya tidak salah Kadir adalah putra dari Gua Takalar ya. Betul. Gua Takalar. Nah, tentunya beliau sebagai Kapolda Metro Jaya yang seperti kita ketahui adalah suatu daerah yang menjadi penyangga bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini, ibu kota Indonesia. Tentunya
sorotan-sorotan itu selalu akan mengarah kepada beliau. Iya, betul. Nah, ini adalah suatu modal bagi beliau untuk bisa memperlihatkan kinerjanya di DKI dan tidak menutup kemungkinan, Kak Dir, orang-orang di Sulawesi Selatan akan ketika beliau berhasil karena memimpin di metropolitan menjadi Kapolda itu tidak gampang, Kak Dir. Dengan beberapa kepentingan dan lain sebagainya di sana, Betul. berbagai masalah. Itu bisa saja Fadil Imran ini juga bisa menjadi the next JK nantinya, baik itu melalui jalur birokrasi di tingkatan nasional, baik dia pulang ke Sulawesi Selatan untuk mencoba peruntukan menjadi maju gubernur ya. menjadi calon gubernur. Apalagi memang beliau memiliki darah Sulawesi Selatan yang asli Sulawesi Selatan. Kemudian ini yang menarik. Ada Bapak Andi Amran Sulaiman. Beliau memang digadang-gadang pada saat ini adalah the next JK, karena beberapa kali kita melihat beliau itu selalu dimunculkan untuk menjadi salah satu figur perwakilan Indonesia Timur untuk melangkah ke kancah nasional. Betul. Nah, saya melihat ini, Kak Dir, memang adalah hal yang menarik. Tapi saya juga melihat bahwa sampai sekarang ini, Kak Dir, saya tidak boleh mengatakan tidak memiliki peluang, tapi saya lihat memang saat ini Pak Amran belum secara signifikan untuk mempertegas dirinya bahwa dia ingin bertarung menjadi wakil presiden. Tapi saya rasa beliau memiliki peluang juga untuk menjadi the next JK ke depan. Melihat arah politik sekarang, Kak Dir, di mana di survei-survei yang kita dapatkan baik di media sosial dan data-data yang saya ambil sendiri, yang saya dapatkan, Kak Dir, memang figur yang sering muncul menjadi figur yang memiliki survei teratas itu, Kak Dir, itu memang adalah kepala-kepala daerah yang memimpin. Betul. Tentunya ketika Pak Aas memiliki pemikiran untuk menjadi the next JK dan mencoba mengurungkan niatnya maju bertarung atau peluangnya mungkin tertutup di periode ini, Wapres pada saat ini, tentu dia bisa mulai langkah itu dari Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti yang kita ketahui, Pak Nurdin Abdullah sendiri pada saat sebelum ditangkap itu memang menjadi salah satu representasi Indonesia Timur yang sering ada di dalam survei sebagai kepala-kepala daerah yang memiliki prestasi. Di luar dari masalah yang menimpa beliau. Dia sejak bupati sudah menjadi tokoh nasional, sudah dibicarakan secara nasional, Nurdin Abdullah. Saya lanjut, Kadir. Ya, silakan. Kemudian ada Bapak Abraham Samad, mantan Ketua KPK RI. Nah, beliau ini memang pernah menjadi buah bibir pada masanya, pada saat menjadi sepak terjangnya ya. Sepak terjangnya itu memang sangat luar biasa. Dan tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Selatan pada saat itu, kita itu sangat bangga karena sepak terjang beliau di ibu kota negara yang betul-betul mampu memporak-porandakan penyelewengan atau para koruptor. Bahkan pada saat beliau itu memang di situ mulai dikenal dengan Jumat Keramat, di mana para penguasa-penguasa atau para koruptor itu dijebloskan ke tahanan KPK oleh beliau. Nah, beliau juga pernah digadang-gadang pada saat periode pertama Pak Jokowi itu akan maju mendampingi Pak Jokowi. Nah, tentunya seiring dengan berjalannya waktu, memang beliau itu sudah agak berkurang lagi aktivitasnya di depan media nasional atau di nasional. Tapi menurut saya beliau ini secara integritas, di luar dari apa yang menimpa beliau kemarin, ada hal-hal kecil yang menimpa beliau. Beliau ini memang memiliki peluang-peluang juga untuk menjadi the next JK. Betul. Nah, tentunya beliau harus memiliki pijakan dulu untuk bisa setidaknya memunculkan kembali mulus secara nasional nasional. Tentunya tentu bisa juga di dalam lingkaran pemerintahan di tingkatan nasional, dan tentunya kembali lagi bisa juga dia memulai dari pemilihan gubernur Sulawesi Selatan nantinya. Artinya memulai dari jabatan gubernur ya? Iya, tentunya peluang-peluang ini tentunya sangat ada, Kadir. Kemudian terakhir, nah ini menurut saya ini mungkin banyak orang juga yang tidak ketahui, Kadir, yaitu Bapak Fajrul Rahman. Mantan juru bicara. Mantan juru bicara, Pak. Sekarang dubes ya? Dia menjadi salah satu dubes di negara sahabat. Ya. Nah, Fajrul Rahman ini memang kalau saya tidak salah dia itu adalah putra Sulawesi Selatan yang memiliki garis keturunan Bone. Bone, benar. Dia putra Bone. Nah, beliau pernah datang ke Sulawesi Selatan baru-baru ini, Kadir. Kalau saya tidak salah tahun lalu ya. Iya. Bulan 11 atau bulan 12. Dia keturunan bangsawan Bone. Nah, dari garis ibu. Tentunya beliau ini
melihat sepak terjang beliau ini mantan aktivis Yuk, 98. sampai tidak kenal Siapa yang beliau. tak kenal Fajrul Rahman? Diidolakan. Saya sendiri mengidolakan beliau. Ah, Di era aktivis dulu. nah, tentunya beliau dengan masuknya beliau ke lingkaran Iya. kekuasaan, ke pemerintahan, dan menjadi jubir Pak Ya, Jokowi kemarin dan sekarang menjadi salah satu dubes di negara sahabat, beliau juga punya peluang untuk menjadi DNX JK selanjutnya. Ditambah lagi beliau ini memang memiliki darah atau asal muasal yang sama dengan Pak JK sendiri. Tentunya beliau memang seharusnya mulai mempertegas dirinya bahwa beliau ini memiliki darah Sulawesi Selatan Iya. yang kita ketahui sendiri. Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu daerah yang seksi tokoh-tokohnya ketika ada saya kontestasi di tingkat nasional. Bang Fajrul ini, waduh, saya pikir kalau dia dimunculkan sebagai perwakilan dari Sulawesi Selatan luar biasa. Tapi Kadir, saya melihat dengan menjadi dubes beliau itu tentunya aktivitas politik beliau itu mungkin agak jarang kan di Sulawesi Selatan. Tapi kenapa tidak ketika beliau memiliki pemikiran untuk kembali ke depannya, masuk lagi, dia bisa mulai juga melalui jalur pemilihan gubernur nanti. Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, itu tadi saya sudah bisa juga gubernur DKI. Tentunya. Kan tidak mesti Sulawesi Selatan. Ya, bisa tentunya. juga DKI. Bisa juga gubernur DKI kan. Fajrul Rahman ini sangat layak untuk konteks Pilgub DKI. Nah, tentunya itu kembali lagi ke Pak Fajrul Rahman, kira-kira seperti apa dia akan sadar. membawa atau melakukan langkah-langkah politik ke depannya. Ya, memulai memberanikan diri dari mana? Sekarang kan beliau sudah terkenal. Mulai dari aktivis, juru bicara presiden, dan menjadi duta besar. Ya, tentunya itu tergantung beliau kembali. Nah, sekarang Kak Dir, saya mau masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu kelompok lokal yang sementara memulai membangun jati diri citranya, membangun citra untuk naik kelas ke tingkat nasional. Nah, saya melihat ada beberapa ketua-ketua partai, tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang menjadi kepala daerah. Saya melihat di sini ada Bapak Adnan Puri Iksan Yasselimpo, Bupati Goa, yang tentunya dia akan memulai langkahnya menuju nasional itu melalui panggung Sulawesi Selatan. Itu bisa kita pastikan. Nah, Pak Adnan Puri kita ini, Kak Dir, memang adalah salah satu figur yang banyak digandrungi oleh para tokoh-tokoh muda sekarang ini, karena dia menjadi perwakilan anak muda, kemudian menjadi kepala daerah yang memecahkan rekor kemarin, meraih perolehan suara terbesar walaupun itu lawannya adalah kota kosong, Kadir. Kemudian juga beliau ini adalah pelanjut dari salah satu terah politik yang menurut saya itu besar di Sulawesi Selatan. Rezim Yasselimpo yang untuk saat ini, setelah mungkin nanti pamandanya itu Bapak Syahrul Yasselimpo itu pensiun dari dunia politik, tentunya beliau tidak akan ada terus di dunia politik. Tentunya beliau akan mempersiapkan salah satu generasi di daerah internal keluarganya. Ya tentunya itu Pak Adnan adalah cocok yang paling pas, paling menonjol. Nah, pada saat beliau ini memang didorong oleh keluarga Yasselimpo, Kadir, dia memiliki peluang ketika misalkan beliau mampu merebut kekuasaan di tingkatan lokal Sulawesi Selatan, jabatan gubernur, tidak menutup kemungkinan, Kadir, di tahun 2029 nantinya pada saat pemilihan presiden berikutnya beliau bisa naik kelas. Karena melihat dari apa yang terjadi sekarang ini, situasi politik yang terjadi, di mana kepala-kepala daerah banyak masuk menjadi figur-figur kuat sebagai calon presiden, baik itu Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Ridwan Kamil. Ini kan tiga rising star kepala daerah yang menurut saya itu sekarang sering dimunculkan di dalam lembaga-lembaga survei, Pak Dir. Nah, kemudian Pak Dir ada Andi Iwan Aras. Andi Iwan Aras sendiri, dia ini adalah ketua Gerindra. Nah, beliau ini bisa dibilang seseorang yang memang memulai karir dari bawah, dari DPR RI. Kemudian sekarang dia menjadi ketua Gerindra Sulsel. Dia menjadi salah satu wakil ketua komisi kalau saya tidak salah. Komisi 5. Ini kan adalah suatu hal yang menjadi pencapaian bagi Putra Sulawesi Selatan. Ketua Kadin Sulsel. Nah, tentunya beliau juga bisa memulai itu dari pertarungan lokal Sulawesi Selatan. Dan memang kita mendengar arah-arah beliau akan ke gubernur. Nah, sekarang Bapak Rusdi Masih juga mantan bupati juga menurut saya memiliki peluang untuk ke sana karena jelas beliau memiliki mesin politik yang kuat untuk saat ini, salah satu yang terkuat
kalau kita melihat merujuk dari angka kursi yang dari kepemilihan kemarin Kadir, dan beliau juga memiliki peluang untuk menjadi the next JK ke depannya. Iya. Nah, kemudian ada Bapak Amir Skara. Amir Skara. Amir Skara ini tentunya kita memang sudah tahu beliau lah. Beliau ini adalah politisi yang sangat Ya, wakil ketua umum luar biasa. Menjadi wakil ketua umum dari P3. P3, salah satu partai yang menurut saya sampai sekarang konsisten Partai tua ya. masih berada di Iya. DPR RI sampai sekarang. Nah, yang terakhir mungkin Pak Dani Pomanto. Pak DP, Wali Kota Makassar ya. Kenapa? Karena beliau ini berada di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya beliau bisa memulai karir politiknya untuk naik ke kelas ke nasional melalui Makassar ini, baik itu akan naik nantinya ke Pilgub Sulsel ketika beliau memiliki peluang-peluang itu, membuka peluang-peluang itu Kadir, ataupun ya dari mana Kadir tuh, dari daerah mana saja, baik itu di Gorontalo mungkin, kalau saya tidak salah beliau ini kan bisa juga, bisa dari Gorontalo juga. Jadi mungkin seperti itu Kadir, 3 kelompok itu dulu. Baik, sahabat dan sobat IPISO, Dinda Sakral Wijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia, tadi menggambarkan 3 kelompok yang ada potensi-potensi bisa menjadi the next JK, menjadi generasi pelanjut Pak JK, menjadi tokoh nasional dan menjadi wakil presiden. Tentu ketiga kelompok ini memiliki ruang-ruang yang sama. Sangat tergantung seperti apa strategi mereka mempersiapkan diri. Baik, kita mengkanalisasi dari tokoh-tokoh yang Dinda Sakral tadi sampaikan. Untuk kategori misalnya menjadi gubernur Sulawesi Selatan, siapa yang memiliki potensi-potensi besar, tentu dengan segala indikator yang mereka miliki, yang berada pada ranking teratas, ranking 1 lah istilahnya, masuk potensi ketika muncul dalam perhelatan Pilgub, memiliki peluang yang paling besar menjadi gubernur untuk memulai langkah-langkah nasionalnya. Terima kasih Kadir. Saya melihat begini Kadir. Memang saya kembali lagi melihat dari temuan atau data sekarang, di mana banyak kepala-kepala daerah atau gubernur-gubernur yang menjadi figur yang memiliki elektoral tinggi di survei-survei nasional untuk menjadi calon presiden. Saya melihat ini akan menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan bagi beberapa orang. Tentunya beberapa orang itu akan mencoba untuk mengambil alih kekuasaan di setiap provinsi. Apalagi ketika kita berbicara Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini bisa dibilang sebagai gerbang dari Indonesia Timur. Ya, betul. Nah, Sulawesi Selatan ini menurut saya juga menjadi daerah yang sangat seksi. Itu bisa dibuktikan dengan bagaimana Pak NA kemarin mampu menjadi sorotan nasional di luar dari masalah yang beliau alami kemarin. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik bagi beberapa tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Ketika memang beliau ingin menjadi the next JK ke depannya, saya rasa mereka akan memulai langkah-langkah itu dengan melihat apa yang terjadi sekarang. Itu dari Pilgub Sulawesi Selatan. Nah, dari pertanyaan Kak Dir tadi, saya coba mengkanalisasi. Baik itu dari keluarga Pak JK, baik itu dari tokoh-tokoh nasional, dan baik itu dari tokoh-tokoh lokal. Saya akan mencoba mengkanalisasi menurut pandangan dan pengamatan saya, Kak Dir, dan data-data yang saya dapatkan di lapangan. Saya melihat ada beberapa orang yang memang memiliki peluang untuk ikut bertarung nantinya. Saya melihat yang pertama itu tentunya dari internal Pak JK itu tentunya anaknya sendiri. Pak Solihin Kalla. Kalau dia mau maju pasti ada peluang. Ada peluang. Nah, nama besar orang tuanya pasti sangat mendukung. Makanya saya sampaikan tadi Kak Dir bahwa ini tergantung Pak JK. Menurut saya sebagai wakil presiden 2 periode, beliau pasti memiliki jaringan dan kekuatan yang luar biasa. Ini momentum memang Solihin Kalla dimunculkan. Jadi menurut saya ketika memang Pak JK ingin mencari pengganti dari terah JK, tentunya Solihin Kalla adalah salah satu figur yang menurut saya seksi untuk Pak JK munculkan di permukaan gitu. Karena
sepeninggal Nurdin Abdullah, Pilgub Sulawesi Selatan sendiri itu memang baik itu kita tanpa mengurangi kita ke Pak Sudirman lagi. Ya. Memang Sulawesi Selatan ini menjadi arena bertarung bebas nantinya. Karena elektoral dari dari data kami hadir yang beberapa kami sampaikan itu elektoral dari Pak Sudirman itu memang belum dalam angka yang aman. Iya. Saya rasa kita sepakat untuk Iya, itu. masih jauh. Masih jauh. Ya. Nah, sekarang yang kedua hadir itu Bapak Erwin Aksa. Erwin Aksa. Di mana bahkan kemarin Bapak Nurdin Halid salah satu kontestan di pemilu pilgub yang kemarin itu mengatakan bahwa dia akan mendukung ketika Pak Erwin Aksa itu ikut bertarung di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Nah, tentunya ini menjadi Cuma kan ada salah satunya. Kalau di antara dua ini menurut saya dua orang ini yang berpulang. Tapi untuk saat ini memang ketika Pak JK menyiapkan Solihin. Solihin Tentu Solihin lebih di atas ya. Lebih berpeluang. Karena langsung putra JK. Nah, yang kedua juga Kadir, beliau ini memang belum pernah muncul di dalam atau mencampuri kontestasi yang politik yang ada di Sulawesi Selatan. Betul. Tentunya beliau masih fresh, masih segar. Masih kertas putih. Ya, masih belum ada coretan. Belum ada coretan. Tanpa mengurangi kita sama Pak Erwin Aksa. Tapi menurut saya Solihin Kalla ini memang lebih potensial. Lebih potensial untuk dijual. Karena beliau belum memiliki menurut saya pengalaman-pengalaman yang bisa membuat orang-orang itu mengatakan bahwa aduh. Iya, negatif kampanye masih tidak ada. Ya. Bisa dikatakan tidak ada. Itu adalah ranah-ranahnya Pak Dir. Ya. Nah, sekarang kemudian di tokoh nasional yang mau turun. Saya ingin melihat dua orang juga di sini. Dua orang. Saya melihat Muhammad Fadil Imran dan Bapak Andi Amran Sulaiman. Kali ini saya juga setuju ini. Saya setuju sekali. Kali ini dua orang muncul ini. Karena menurut saya Pak Fadil Imran ini memang menjadi perbincangan nasional dan banyak orang-orang yang baru mengetahui bahwa beliau ini adalah putra Sulawesi Selatan. Ya, cucu Raja Goa. Nah, ini menurut saya menarik dan bahkan kalau boleh orang mengatakan bahwa beliau ini belum masuk ke dalam ranah politik, anaknya itu kalau tidak salah anggota DPR RI loh. Anggota DPR RI. Ini tanggal 22 kalau tidak salah acara pernikahan anaknya. Nah, dia akan berbesanan dengan Merdisam, mantan Kapolda. Sulawesi Selatan. Ini adalah suatu perkawinan Jenderal Bintang 2. Nah, tentunya ini akan menjadi pertemuan beliau dengan keluarga-keluarganya yang ada di Sulawesi Selatan. Tambahan power politik. Iya, dan tentunya baik itu keluarga-keluarganya ataupun orang-orang yang mengenal beliau nantinya, saya rasa perlu Kadir atau mungkin Kadir mau hadir juga di acaranya atau saya hadir karena diundang. Nah, ini yang ingin saya mau tanyakan Kadir. Mungkin Kadir bisa mempertegas ke beliau apakah beliau memiliki minat untuk terjun ke Sulawesi Selatan? Iya. Saya pikir beliau sebagai tokoh nasional memikirkan daerah dan memikirkan bangsa ini adalah pikiran nomor yang utama bagi beliau. Cuma mungkin beliau melihat situasi dan kondisi dalam melangkah. Mungkin ya, sorry. Lanjut. Tentunya Kadir, Pak Fadil Imran ini saya rasa memang memiliki peluang yang apalagi memang beliau sekarang sementara ada di top performance di Jakarta kan sebagai Kapolda Metro Jaya. Yang kedua itu Bapak Andi Amran Sulaiman. Kalau ini jangan diragukan juga. Beliau ini tidak bisa diragukan Kadir. Kenapa? Karena kita tahulah ketokohan beliau. Tidak mungkin beliau muncul menjadi salah satu perwakilan Indonesia Timur sebagai tokoh yang digadang-gadang bisa ikut bertarung menjadi kontestan di Pilpres ketika beliau tidak memiliki kemampuan dan kualitas. Pak Amran Sulaiman menurut saya ketika memiliki atau ketika dia memutuskan untuk ikut bertarung di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai pijakan beliau Kadir untuk melangkah ke depan menuju ke Pilpres berikutnya. Saya rasa kekuatan beliau ini sangat dahsyat. Iya. Sangat dahsyat. Dan saya rasa mungkin yang akan menjadi pemikiran beliau adalah bagaimana menyampaikan kepada adinda beliau, adik beliau. Tapi saya pikir kalau Andi Sudirman ini ikut aja. Kalau kakaknya mengatakan biar saya jadi gubernur, pasti dia mengalah. Bahkan menurut saya, Kadir, menurut pengamatan saya, sebagai seorang pengamat, andai kala pun misalkan kemarin Pak NA
tidak mendapatkan masalah Iya. atau musibah ini, saya rasa lawan terkuat dari beliau itu adalah Pak Amran Sulaiman. Iya, betul. Ketika misalkan dia, Dan Fadil Imran. ya tentunya Fadil Imran juga kan. Solihin Kalla juga kuat. Saya pikir berimbang lah ini. Berimbang. Iya. Jadi ini menurut saya akan menarik. Iya. Kadir. Jadi memang Aas ini Kadir, ketika dia mencoba untuk ikut bertarung di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, itu kekuatannya itu sangat dahsyat. Dan menurut saya ditambah lagi Solihin Kalla juga mungkin Ya. ikut bertarung. Kalau tiga ini muncul Dinda, kajiannya kita. Solihin Kalla mewakili Gerbong JK. Gerbong JK. JK Kalla kan, Ya. JK Bosowa, Kalla Bosowa ya. Kemudian Amran Sulaiman tentu satu kekuatan sendiri. Fadil Imran juga satu kekuatan sendiri. Adakah kemungkinan yang lain bisa melawan ketiga ini kalau muncul? Saya rasa Kadir, setiap orang itu memang memiliki hitung-hitungan tersendiri dalam bertarung. Tapi menurut saya 3 orang ini memang ketika dia memutuskan untuk bertarung di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, saya rasa ini adalah pertarungan bintang. Ini adalah pertarungan bintang. Kadir. Betul, betul. Solihin ini sebagai direktur Kalla Group saat ini, pemimpin Kalla Group saat ini ya tentu membawa nama Pak JK langsung sebagai tema diskusi kita di Next JK. Nah, tentunya memang ini yang patut ditunggu ke depannya Kadir. Nah, saya rasa 2 orang ini, Pak Aas dan Fadil Imran ini adalah 2 orang dari tokoh nasional yang ketika memang mau kembali mengabdi kepada daerahnya dan ikut bertarung di pemilihan gubernur melalui gubernur untuk menjadi the next JK selanjutnya ke depannya, saya rasa memang akan sangat luar biasa pertarungan politik di Sulawesi Selatan nantinya. Nah, yang terakhir Kadir, mungkin figur-figur lokal sekarang ini. Tunggu dulu, Abraham Samad. Ini juga tidak bisa dipandang remeh loh. Abraham Samad, kenapa saya tidak memasukkan beliau ke dalam 2 tokoh yang menurut saya tadi yang paling potensi? Beliau memiliki potensi. Iya, cuma kalau dibanding 2 kalau tokoh dibanding ini, 2 itu menurut saya Pak Abraham Samad ini juga memiliki peluang dan integritas beliau dan lain sebagainya. Cuman memang beliau saat ini memang jarang muncul di betul. Saya sepakat karena memang indikator sebuah peluang itu kalau menurut pengalaman kita, mungkin kita sepakat ada 3. Pertama tentu adalah ketokohan. Ketiga-tiganya ini tadi ini Solihin Kalla, jangan ragukan ketokohannya putra. Satu-satunya putra Pak Kalla ya. Kemudian Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian, pengusaha sukses. Fadil Imran, ya kan, karir polisinya sangat, Polri ini sangat bagus saat ini. Salah satu polisi yang disegani dan berpengaruh di Indonesia saat ini. Dari segi kekuatan finansial, 3-tiganya kuat finansialnya. Basis, masing-masing jelas. Solihin Bosowa, Amran Bosowa, dan Fadil Imran Goa Takalar. Jelas basisnya. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan saya tadi Kadir. Ini menurut pengamatan saya secara pribadi Kadir. Memang 3 nama ini adalah 3 teratas, yaitu Pak Solihin Kalla, Bapak Andi Amran Sulaiman, dan Bapak Fadil Imran, dengan beberapa faktor-faktor yang Kadir sebutkan tadi itu. Saya tidak mengkiri kemampuan dari Pak Amran Samad maupun itu Pak Fajrul Rahman sebagai tokoh nasional. Fajrul Rahman, benar. Tapi memang dia mungkin di Jakarta ya. Fajrul Rahman cocoknya di Jakarta, mengharumkan nama Sulsel di Jakarta. Memang untuk saat ini saya belum bisa mengatakan bahwa Pak Amran Samad itu bisa dari segi kemampuan memang sama, tapi bisa dikatakan mampu menyaingi 2 orang ini ketika 3 orang ini ketika ikut bertarung di Selatan atau pulang-pulangnya ketika memiliki keinginan untuk bertarung. Kenapa? Karena itu tadi. Sekarang Pak Abraham Samad memang sudah agak jarang muncul di publik dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu cuan tersendiri. Berbeda dengan Solihin Kalla yang memang memiliki power dari orang tuanya yang kita ketahui sendiri. Siapa yang tidak mengenal Pak JK dan keluarganya di Sulawesi Selatan ini, Kadir? Bahkan kalau ketiga nama tadi ini jangankan calon gubernur, dilirik untuk cawapres pun langsung potensi itu besar. Termasuk Fadil Imran. Tentu dia bisa dimasukkan kategori salah satu calon potensial menuju 2024. Namun kalau memang beliau mau memuluskan langkahnya menjadi politisi atau wakili Sulawesi Selatan dengan harum ya dari gubernur paling seksi. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Jadi Sulawesi Selatan ini menjadi pintu gerbang bagi mereka untuk mencoba menaikkan
menaikkan pandangan dari luar. Sekarang kalau kita lihat sepak terjang dari Abraham Samad dengan Fadjrul Rahman, kalau dia muncul di Jakarta di Pilgub DKI, seperti apa potensi-potensi yang kita lihat? Nah, kalau saya melihat itu, Pak Dir, beliau berdua itu menurut saya juga memiliki peluang di sana. Iya, menjadi 02 lah misalnya. Nah, kalau 02 itu sangat pas sekali kalau di Jakarta. Iya. Kenapa? Mewakili Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri di Sulawesi Selatan itu di beberapa daerah itu di Jakarta sendiri itu di beberapa daerah memang banyak orang Sulawesi Selatan. Kalau di antara dua ini yang paling tepat mewakili Sulawesi Selatan kan idealnya satu aja. Ya. Nah, kalau harus bersaing untuk jadi wakil gubernur di yang mana yang paling layak jual dan potensi. Saya rasa ketika berbicara sekarang ini, Kak Dir, untuk sekarang ini, saya rasa Fadjrul Rahman itu potensi yang besar. Sepakat. Kenapa? Karena beliau tidak bisa dipungkiri kedekatan dengan kekuasaan itu juga adalah hal yang menjadi hal yang kalau Tri Risma pasangan dengan Fadjrul Rahman, Tri Risma Hairini ya, atau Gibran Rakabumi misalnya ya, pasangan dengan dia, atau mungkin Prananda Prabowo Putra Megawati. Itu luar biasa kalau pasangan dengan Fadjrul Rahman. Woi. Luar biasa. Oke, kita fokus dulu ke Sulawesi Selatan mungkin. Oke, baik. Saya mau masuk ke lokal. Nah, di lokal ini sendiri peluang-peluang untuk menjadi calon gubernur yang kita katakan tadi sebagai pijakan mereka untuk naik kelas ke nasional itu, saya rasa orang-orang yang saya sebutkan namanya tadi itu adalah orang-orang yang menurut saya memiliki peluang. Dan yang paling berpeluang menurut saya di sini itu ada dua orang juga kalau dari lokal kan. Tapi yang paling dominan untuk saat ini yaitu Pak Adnan. Dan yang kedua itu Pak Andi Iwan Aras. Karena dari segi geopolitik mereka memang berbeda. Pak Adnan Puricita itu dari selatan ya, Kadir. Kemudian Pak Andi Iwan Aras itu dia dari tengah ya, kalau tidak salah. Tapi kalau misalnya Solihin Kalla, Andi Amran Sulaiman dan Fadil Imran maju calon gubernur, mungkin yang lain ini akan menjadi wakil. Akan siap menjadi wakil ya. Saya sepakat itu kan. Kenapa? Karena menurut saya Pak Adnan, Pak Iwan Aras sendiri mereka pasti paham betul bahwa ketika misalkan Solihin Kalla, Pak Amran Sulaiman atau Pak Fadil Imran ikut bertarung di Sulawesi Selatan, mereka tidak akan selama-lamanya di Sulawesi Selatan. Baik, kalau kita buatkan simulasi untuk tiga tokoh ini dalam kacamata saya. Kalau misalnya Fadil Imran memang ada keinginan menjadi calon gubernur di sini dan berpasangan Andi Iwan Aras, ya kan? Kemudian Andi Amran Sulaiman berpasangan dengan Adnan Puricita atau berpasangan dengan Amirul Skara. Salah satunya ya. Begitupun Solihin Kalla. Kalau maju misalnya dan berpasangan dengan Adnan atau Solihin Kalla. Menurut kita yang mana cocok bagi Amran dengan Solihin dan Fadil Imran itu sendiri? Saya melihat kita berbicara tentang arah politik selama ini di Sulawesi Selatan tadi. Ketika misalkan tiga orang ini memutuskan untuk ikut bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan nantinya, saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan bertarung itu, Kadir. Saya juga tidak berani menggaransi. Saya tidak berani menggaransi. Sama-sama kuat ini. Karena kita di sini yang perlu diketahui oleh sahabat Ibisho mengamati, coba mengamati melihat dari potensi-potensi yang ada atau mencari figur pengganti JK. Saya melihat bahwa saya ingin mempertegas dulu, Kadir, bahwa tema kali ini adalah mencari figur potensi pengganti Pak JK. Figur potensi pengganti Pak JK. Memang kita mencoba mencari solusi-solusi. Tapi mereka yang menentukan mau maju atau tidak. Kira-kira. Tapi kan publik harus tahu bahwa mereka adalah tokoh potensial yang bisa menggantikan Pak JK. Gitu. Ya sampai karena kita di sini membahas Pilgub Sulawesi Selatan adalah sebagai pijakan untuk mengarah ke sana. Ke sana benar. Menjadi siapa tokoh nasional. Mengikuti jejak JK menjadi wapres di kemudian hari. Lagi melihat data-data sekarang, Kadir, yang muncul kan banyak kepala daerah. Rata-rata. Nah, sekarang kita lanjut, Kadir, masuk ke pembahasan. Saya melihat Pak Fadil Imran itu sangat cocok dipaketkan dengan dua orang. Mungkin saya kasih dua orang ya. Siap. Yang pertama itu Andi Iwan Aras. Yang kedua itu Remes. Wah, sepakat saya kalau itu. Sepakat. Saya sangat melihat peluang itu ada. Salah satunya ini orang hebat ini. Kenapa juga, Kadir, beliau ini bukan orang partai.
Sementara dua orang ini adalah Pemimpin penguasa partai. partai politik. Jadi menurut saya ini dari geopolitik, Iya, iya. dari Ketemu semua, ketemu. dari kepentingan Iya. pengusung partai politik, lobby dan lain sebagainya, Iya. saya rasa dua orang ini pasti akan siap untuk, menurut saya kan. Iya, 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 iya. Kemudian Bapak Andi Amran Sulaiman. Saya lihat Bapak Amran Sulaiman ini, Kadir, saya hanya ingin memberikan satu calon untuk beliau, yaitu Bapak Adnan Puri Ceksa. Adnan Puri Tanpa Ceksa. mengurangi mendiskreditkan atau melihat peluang Pak Amirus Karim tidak ada. Iya. Kenapa? Karena saya melihat Pak Amirus Karim mungkin dia akan mencoba untuk maju di Pilkada Gua dengan seperti Adnan Puri Ceksa. Tapi untuk saat ini, Kadir. Tapi kalau diajak sama Amran Sulaiman, baru sekarang mau. Iya, tentunya Kadir. Cuman saya ingin fokus ke Adnan Puri Ceksa karena kenapa dua orang ini memang yang pertama mewakili geopolitik yang berbeda, yang satunya dari tengah, yang satunya dari selatan. Kemudian ada dua kekuatan besar yang akan digabungkan di sini. Kekuatan Amran Sulaiman dan kekuatan Yassin Limpo. Ini menurut saya juga sangat luar biasa. Ketika memang akan berpasangan nantinya. Nah, yang terakhir ini yang menurut saya ini yang sementara Pak Solihin Kalla. Kita raba-raba. Pak Solihin Kalla. Ketika memang beliau memiliki keinginan atau diberikan ruang atau jalan oleh Pak JK untuk mencoba memulai karir politiknya dari atau diperintahkan Pak JK. Diperintahkan Pak JK dari Sulawesi Selatan. Saya melihat bahwa beliau ini masuk ke semua calon-calon wakil gubernur yang Kadir sebutkan tadi, baik itu Pak Adnan Puri Ceksa, karena beliau ini bisa mewakili juga Bone, bisa juga masuk ke Makassar kalau Pak Solihin kan. Nah, dia juga bisa berpaket dengan siapa ya? RMS. Sangat bisa berpaket dengan RMS. Jadi menurut saya kemungkinan ini selalu ada dia. Nah, dan mungkin akan ada lagi figur-figur baru yang muncul ketika tiga orang ini memastikan dirinya untuk bertarung. Tentunya beliau ini mereka bertiga ini diibaratkan seperti gula yang pasti banyak orang yang akan mencoba menjadi siap menjadi wakil. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, sahabat dan sobat IPISO, sangat menarik memperbincangkan the next Pak JK menuju 2024 yang tadi menurut kajian kita berdua di sini, panggung yang paling efektif adalah panggung gubernur. Karena roh model kepemimpinan saat ini kelihatannya masyarakat Indonesia lebih serek, apalagi terjamin kehadiran tokoh-tokoh yang diawali dari karir kepala daerah. Indikatornya tadi Dinda Sakral sampaikan adalah kepala daerah saat ini yang surveinya tertinggi untuk figur-figur potensial menuju RI 1 maupun RI 2. Sehingga tokoh-tokoh nasional yang ingin mengikuti jejak Pak JK, kalau memang kesulitan untuk langsung naik kelas misalnya dari bukan gubernur menjadi wakil presiden, sebaiknya memperuntukkan dulu jabatan gubernur sebagai pilihan-pilihan awalnya. Dan menarik tadi, tiga figur yang dimunculkan Dinda Sakral Wijaya, saya sangat sepakat kalau tiga figur ini muncul, mereka sangat layak menjadi the next JK. Bisa 2029 mereka mungkin akan jadi rebutan untuk pertarungan Pilpres di RI 2 mewakili kawasan Indonesia Timur, sahabat dan sobat IPISO. Baik itu Pak Andi Amran Sulaiman, Muhammad Fadil Imran Kapolda Metro Jaya, dan Solihin Kalla sebagai putra langsung dari Pak JK yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Siap, Dinda. Saya pikir tokoh-tokoh yang Dinda munculkan tadi sangat representatif dengan judul dan tema yang kita diskusikan. Mereka memang layak menjadi the next Pak JK. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.